kita dapatkan di kitab ini, Allah lipat gandakan untuk pengarangnya. Dan mudah-mudahan pengarang. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sifatul huruf allati laha dhiddun, sifat yang memiliki lawan. Pertama kita sudah membahas sifatul hams, lawannya jahr. Kemudian sifatu asyiddah, lawannya ar-rikhwah. Antara syiddah dan rikhwah ada bainiyah. Kemudian setelah itu kita masuk ke al-isti'la, lawannya al-istihal. Kemudian setelah isti'la kita masuk ke sifatu al-itbaq yang lawannya adalah al-infitar. Kemudian juga isti'la dan istifal ini tidak terlepas dari dua sifat, yaitu at-tafkhim wa at-tarqiq, dan kita juga sudah membahas sifat ini. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang sifat allati la dhidda laha. As-sifatu allati la dhidda laha, sifat yang tidak memiliki lawan. Sifat yang tidak memiliki lawan ini yang pertama insyaallah kita terlebih dahulu akan membahas sifatu as-safir. Apa kata Imam Jazari di dalam Manzumatul Muqaddimah? Safiruha sadun wa zayun sinun. Sifat safir hurufnya adalah sad, zay, dan sin. Kita akan lihat apa definisi dari safir ini. Safir ini asalnya diambil dari kata, asal makna safir ini adalah suara kicauan burung. Safir adalah suara kicauan burung. Ini asalnya dari segi bahasa ya, asalnya dari segi bahasa. Tapi secara istilah, safir itu adalah hiddatun fi sawtil harf. Hiddatun fi sawtil harf. Hiddah artinya tajam. Ketajaman pada suara huruf. Kenapa suara yang bisa tajam? Tansha'u an mururihi fi majran dayyiq. Suara itu bisa tajam karena tempat jalannya suara itu dari makhraj, dari tempat yang sempit. Suara itu menjadi tajam itu disebabkan karena anginnya atau suaranya itu keluar dari tempat yang sempit. Sekarang kita lihat di gambar as-sinu waz-zai. Ada dari ujung lidah itu pada saat mengucapkan sin itu secara otomatis sudah menyentuh bagian dalam gigi atau bawah gigi atau gigi bawah. Ujung lidah itu menyentuh gigi bawah. Bukan ini ya, ujung lidah yang bagian bawahnya. Bukan bagian ujungnya, tapi bagian bawahnya. Lihat, assa. Suaranya tajam. Suara sin, sad, zai, suaranya tajam. Kenapa bisa tajam? Karena antara ujung lidah dengan gigi bawah itu tidak ada, jarak itu sangat sempit. Suara yang keluar dari situ, suara itu keluar secara terpaksa.
makanya suara tajam. Jadi kalau seandainya kan orang kan punya bentuk gigi yang berbeda-beda, kebanyakan mungkin di sebagian orang gigi bagian bawah itu giginya tumbuh tidak normal, tidak rata. Ada yang agak maju, ada yang agak mundur, giginya tidak rata. Jadi biasanya kalau misalnya orang yang giginya tidak rata, itu biasanya sin dan zai dan shad itu tidak sempurna, keluar tidak sempurna. Kenapa? Karena tempat keluar suara itu sudah tidak sempit lagi. Karena coba sekarang kita bayangin kalau misalnya posisi gigi ada yang maju, ada yang mundur, berarti otomatis ada celah. Karena giginya tidak rata, ada celah yang membuat tempat keluar itu menjadi tidak sempit lagi. Makanya softwarenya tingkat ketajaman suaranya itu berkurang. Dan itu saya rasakan sendiri. Karena gigi saya yang bagian depan itu tidak rata, dan saya sudah rasakan sendiri. Insya Allah safir tidak sulit. Hurufnya cuma ada 3, as-sadu, was-sinu, waz-zai. Sekarang kita beralih ke sifat al-qalqalah. Jadi safir itu adalah suara yang tajam. Kenapa bisa tajam? Karena keluar dari tempat yang sempit. Kalau misalnya seandainya kita pada saat sholat, sholat yang sirriyah, sholat yang yang bacaannya itu dibaca secara sir, dibaca pelan, dibaca berbisik. Itu biasanya kalau orang yang benar-benar belajar tajwid, belajar tahsin, belajar yang benar, itu biasanya pada saat huruf shafir ini biasanya itu terdengar, itu sin, shad, zai itu terdengar biasanya. Sekarang qalqalah. Qalqalah lughatan al-harakatu al-idtirabiyyah. Gerakan yang tidak stabil. Sekarang kita lihat ada gambar panci. Kemudian di atas tungku, di bawahnya ada api, kemudian di dalamnya ada air. Nah, asal dari penamaan qalqalah ini diambil pada asalnya dulu ketika orang Arab di Sahra, yang tinggal di padang pasir, mereka ketika ingin memanaskan air, mereka taruh batu, mereka letakkan batu, tiga buah batu. Kemudian mereka nyalakan api, baru setelah itu mereka taruh di atasnya panci yang berisikan air. Nah, ketika air sudah mendidih, apa kata orang Arab? Taqalqalatil qidru 'alan nar. Taqalqal artinya kalau misalnya kita melihat air yang mendidih, yang benar-benar mendidih ya, itu otomatis panci itu bergetar. Panci bergetar. Tidak diam. Kalau misalnya panci yang sebelumnya tadi sewaktu baru saja diletakkan di atas batu itu, di atas tungku, panci itu diam. Tapi setelah mendidih, panci itu mulai bergetar, tapi tidak berpindah tempat. Tidak berpindah tempat. Dia tetap pada tempatnya, tapi tidak diam. Nah, jadi itulah yang dimaksudkan dengan taqalqalatil qidru 'alan nar. Apakah dia bergerak? Ya, dia bergerak. Apakah dia berpindah tempat? Tidak berpindah tempat. Apakah dia sukun? Diam? Tidak sukun. Jadi intinya qalqalah itu antara bergerak dan antara sukun. Tidak bergerak dan tidak juga sukun, gitu. Tidak bergerak, tidak juga diam, gitu. Kalau kita perhatikan pada saat panci itu mendidih, itu dia tidak bergerak. Kalau misalnya dia bergerak, berarti berpindah tempat. Kalau misalnya kita katakan dia diam, dia tidak diam. Itu sejarah penamaan qalqalah. Taqalqalatil qidru 'alan nari. Nah, sekarang secara istilah. Hiya ikhrajul harfil muqalqal, mengeluarkan huruf yang diqalqalahkan, halata sukunihi. Ini perlu kita garis bawahi.
halata sukunihi. Jadi qalqalah hanya terjadi pada sukun, tidak ada pada harakat. Pada huruf yang berharakat tidak pernah diqalqalahkan. Ikhrajul harfil muqalqal halata sukunihi bitaba'ud, mengeluarkan huruf yang diqalqalahkan pada saat sukun bitaba'ud baina tarafai 'udwin nutqi, dengan menjauhkan dengan dua tepi ucap, dua tepi alat ucap manusia itu dengan cara berjauhan, duna an yusahibahu syaibatu harakatin minal harakat, tanpa disertai dengan harokat manapun, baik itu kasrah ataupun fathah ataupun dhammah. Contoh, kita lihat gambar yang sebelah kiri. Ada anak panah mengarah ke atas, ada yang mengarah ke bawah. Kalau misalnya kita ingin mengqalqalahkan huruf ba, ab, pada awalnya ba sakin, ab, lalu datang setelah itu qalqalah, maka secara otomatis yang bibir yang tadinya mengatup jadi terbuka. Ab, dan tidak menggunakan harokat manapun. Kita tidak menggunakan harokat manapun, baik itu kasrah, fathah, dan dhamma. Kita tidak mengatakan aba, abi, abu, tidak. Tapi ab, aj, ad, apo, ako. Tidak berharakat dan tidak pula sakin. Inilah yang dimaksudkan dengan qalqalah tadi. Apakah dia berharakat? Ab. Kalau dia berharakat, aba. Ini berharakat. Apakah dia sukun? Kalau misalnya dia sukun, ab. Ini sukun. Tapi dia al-qalqalah. Al-qalqalah ini dia tidak sakin dan tidak pula mutaharrik. Kalau sakin dia hanya diam, ab. Kalau mutaharrik, aba. Jadi ab antara sakin dan mutaharrik. Hurufuha khamsatun yajma'uha qutbu jadin. Hurufnya ada 5, yaitu qutbu jadin. Qaf, ta, ba, jim, dal. Di sini digambar, perhatikan. Ya sakinatun muqalqalatun. Ya yang sakinah yang diqalqalahkan. Taba'udus syafataini dunal fakkain. Hanya bibir yang bergerak. Bibir yang bergerak tanpa menggerakkan rahang. Rahang tidak bergerak. Hanya bibir. Ab. Tapi kalau misalnya seandainya kita beri harakat, maka rahang otomatis bergerak. Aba. Seperti itu. Insyaallah qalqalah mudah difahami insyaallah. Al-farqu baina as-sakini wal muqalqali wal mutaharrik. Perbedaan antara sakin, muqalqal dan mutaharrik. Sakin bitasadum, keluarnya itu bitasadum. Bitasadum artinya dengan saling bertabrakan. Misalnya kita ingin mengucapkan ba, ab, berarti bibir atas dan bibir bawah saling menyatu, saling bertabrakan. Ab, yusahibu khurujahu la syai'. Tidak ada harakat yang kita dengar sama sekali. Ab, tidaklah harakat. Al-muqalqal bittaba'ud. Kal-muqalqal bittaba'ud. Ab, yang bibir yang tadinya menyatu saling menjauh. Ab, saling menjauh, terbuka. Yusahibu khurujahu la syai'. Tidak ada harakat yang serupa dengan qalqalah. Kalau apalagi sakin tidak ada harakat sama sekali. Kemudian al-mutaharrik bittaba'ud, keluarnya juga sama dengan terbuka. Yusahibu khurujahu harakah. Ada harakat yang kita dengar. Ada harakat yang bisa kita dengar. Misalnya kalau misalnya fathah, aba, ada harakatnya. Kalau misalnya kasrah, abi, ada harakatnya. Kalau misalnya fathah, harakatnya
bibir terbuka, mulut terbuka, separuh terbuka, bukan terbuka lebar ya. Kemudian kalau misalnya dhammah, abu, bibir maju ke depan, bibir dibulatkan, kemudian maju ke depan, ada harakatnya. Tapi kalau misalnya muqalqal tidak ada. Meskipun dia tabaud saling terbuka, kedua bibir terbuka, tapi tidak ada harakatnya. Harakatnya tidak ada. Insyaallah jelas insyaallah. Ba'un sakinatun ghairu muqalqalah. Di sini muqaranatu baina al-harf as-sakin wal muqalqal al-mutaharrik. Antara perbandingan antara huruf yang sakin dan muqalqal dan mutaharrik. Perbedaan huruf sakin, kemudian huruf muqalqal dan huruf mutaharrik. Ini kita bisa lihat perbedaannya ya. Kalau misalnya kita mengucapkan huruf ba, ini ada pada gambar yang paling kanan. Lihat gambar yang paling kanan, ba'un sakinatun ghairu muqalqalah. Maksudnya mudghamah. Takhruju bitasadumi syafataini. Kalau misalnya kita membaca misalnya idrib bi'asaka, idrib keluar, ba keluar dengan cara kedua bibir mengatup, kedua bibir mengatup. Idrib, pada saat ini bibir mengatup. Nah, kemudian ya unsakinatun muqalqalatun, yang gambar yang tengah-tengah, ya ba sakin, afwan, ba sakinah muqalqalah. Ba yang keadaan sakin, kemudian dalam keadaan qalqalah. Takhruju bi taba'udis syafataini duna taba'udil fatkain. Taba'ud yang terbuka hanya kedua bibir. Yang terbuka hanya kedua bibir. Duna taba'udi al-fatkain. Duna taba'udi al-fatkain. Kemudian kedua bibir saja yang terbuka tanpa kedua rahang. Rahang tidak terbuka. Kemudian ba mutaharrika maftuhah takhruju bi taba'udi syafataini wal fatkain. Ketika ba mutaharrika, maka kedua bibir saling berjauhan, kemudian asyafatain al-fatkain, rahang juga terbuka pada saat mengucapkan huruf mutaharrik. Saya ingin contohkan seperti ini ya. Kalau misalnya seandainya saya mengucapkan huruf sakin, mengucapkan huruf yang sakin, misalnya ba, ab. Ini bibir tertutup. Kemudian ba mutaharrika. Ba mutaharrika saya mengucapkan seperti ini. Aba. Bibir terbuka. Dan juga rahang juga ikut terbuka. Aba. Tapi pada saat saya mengucapkan qalqalah, ba yang muqalqal seperti ini. Ab, ad. Kalau misalnya dal, ada, dal mutaharrik. Dal sakin, dal sakin, ujung lidah dengan tempat tumbuh gigi atas itu saling menyatu. Ketika qalqalah saling terbuka, tapi rahang tidak ikut terbuka. Insyaallah mafhum insyaallah. Sekarang kita beralih ke maratib al-qalqalah. Ternyata qalqalah juga punya maratib, punya tingkatan. Ada dua tingkatan, yaitu qalqalah kubra dan sughra. Al-qalqalatul kubra dan al-qalqalatul sughra. Qalqalatul kubra, al-qalqalah al-kubra 'inda al-waqfi 'ala al-harf al-muqalqal, ketika waqaf pada huruf yang diqalqalahkan, seperti qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini qalqalah kubra. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ini pada saat
waqaf, pada saat waqaf. Namanya qalqalah kubra. Kemudian qalqalah sughra. Qalqalah sughra itu di tengah-tengah kata atau pada saat tidak waqaf. Misalnya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa ala absarihim pada tengah-tengah kata. Kalau misalnya qalqalah kubra pada waqaf, pada saat waqaf. Qul a'udzu birabbil falaq. Kalau misalnya sughra pada tengah-tengah kata. Idza kana al-harful muqalqal wasata al-kalimati awil kalam. Huruf muqalqal di tengah-tengah kata atau di tengah-tengah perkataan. Contohnya di sini sebentar. Lihat di sini contoh kubra. Al-falaq, muhit, kasab, bahij, ahad, haqq, watab, al-hajj, ashad. Ini kubra. Kemudian sughra, yaqdi, yut'im, yubsirun, dan seterusnya. Wala tushtit wahdina fansab wa ila yakhruj min qad aflaha. Ini qalqalah sughra. Kemudian saya ingin membahas satu lagi. Kita sering mendengar ada istilah satu lagi, bukan hanya sughra dan kubra. Ada qalqalah kabira, kemudian qalqalah kubra, qalqalah sughra, qalqalah kubra, kemudian ada qalqalah kabira. Ada tiga, ada yang membagi menjadi tiga. Jadi qalqalah yang sughra sama, qalqalah sughra sama. Kemudian yang qalqalah kubra mereka jadikan itu adalah huruf yang bertasydid. Jadi yang huruf yang tidak bertasydid ini nomor 2. Yang pertama itu kubra, yaitu yang bertasydid. Kemudian yang kedua yang tidak bertasydid itu kabira. Kemudian baru yang terakhir sughra. Jadi kubra, kabira dengan sughra. Ini tingkatan yang mereka bagi. Tapi penulis sendiri, yaitu Dr. Aiman sendiri, beliau berpendapat berbeda. Beliau hanya membagi qalqalah itu menjadi 2. Membagi qalqalah itu menjadi 2. Kubra dan sughra. Kubra sama dengan yang tidak bertasydid dan yang bertasydid. Kenapa sama? Sekarang mari kita lihat perbedaan antara pengucapan qaf yang misalnya tidak bertasydid dan qaf yang bertasydid. Al-falaq dengan al-haqq. Misalnya kita baca al-falaq, al-falaq, kemudian al-haqq. Kita perhatikan suara qalqalahnya. Kalau kita perhatikan dengan baik-baik, suara al-haqq, al-falaq, sama. Suara bunyi qalqalahnya sama. Perbedaannya adalah yang kedua, yang pada saat haq, yang pertama itu sakin. Yang kedua baru ada qalqalahnya. Berarti dia qafnya dalam keadaan idgham. Di sini tidak ada perbedaan suara. Perbedaan suara antara qalqalah yang musyaddad dengan yang tidak musyaddad, qalqalah yang bertasydid dan yang tidak bertasydid, itu tidak ada bedanya. Al-hajj, al-hajj, bahij, al-hajj, bahij, sama, tidak ada bedanya. Makanya di sini penulis kitab ini memilih qalqalah itu hanya ada kubra dan sughra, sebagaimana yang memang disebutkan oleh Imam Jazari, wa bayyinan muqalqalan in sakana wa iyyakun fil waqfi kana abyana. Hanya 2 yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari di dalam Manzumah Al-Muqaddimah. Wa bayyinan
muqalqalan in sakana. Jelaskan qalqalah pada saat dia sakin. Wa iyyakun fil waqfi kana abyana. Kalau misalnya dalam keadaan waqaf, maka lebih jelas, kata Imam Jazari. Nah, maka Imam Jazari mengatakan pada saat waqaf tidak terbagi dua, hanya satu. Wa iyyakun fil waqfi kana abyana. Jadi menurut pendapat sahib Alkitab yang Dr. Aiman, qalqalah hanya ada kubra dan sughra. Tidak ada antara kubra dan sughra, tidak ada. Yang bertasdid dengan yang tidak bertasdid sama. Tidak ada perbedaan di sana. Di sini ada tanbih. Idza udghima harfun min hurufil qalqalati fi mithlihi aw mujanisihi fala yuqalqal. Nah, ketika huruf qalqalah diidghamkan pada huruf yang semisalnya, contohnya qaf dengan qaf, aw mujanisihi, atau misalnya qaf dengan kaf, atau misalnya ta dengan ta, misalnya. Atau dal dengan ta, maka di sini fala yuqalqal iz law qulqila lam fatkal idgham. Nah, kalau misalnya kita qalqalahkan, maka idghamnya itu terpisah, tidak idgham lagi namanya. Misalnya pada saat kita membaca haqqat, ini pada dasarnya qaf ada dua, yang pertama haq, baru yang kedua qat. Kalau seandainya kita qalqalahkan qaf yang pertama jadinya haqqat, maka otomatis idgham terpisahkan, tidak idgham lagi, terpisah, idgham terpisah, tidak ada idgham. At-tala'a, di sini asalnya at-tala'a. Kalau seandainya kita qalqalahkan berarti at-tala'a. Rabbana, seandainya kita qalqalahkan rabbana, maka bukan idgham lagi. Maka di sini pada saat keadaan seperti ini tidak diidghamkan. Seperti qad tabayyana. Kita tidak membaca qad tabayyana, tidak, tapi qad tabayyana. Wa qad dakhalu, bukan seperti itu, tapi wa qad dakhalu. Wal yaktub bainakum. Ahattu, basaqta, farraqtum, farraqtu. Insyaallah mafhum, insyaallah. 'Inda al-waqfi 'ala harfi qalqalatin musyaddad. Nah, di sini beliau menegaskan seperti yang saya sudah sebutkan tadi, fa innal qalqalata takunu lisani minhuma. Qalqalah hanya terjadi pada huruf yang kedua. Kan ada dua huruf, haqqun. Haqqun yang pertama qaf sakin, yang kedua mutaharrik. Kalau misalnya kita berhenti, berarti qalqalah hanya terjadi pada yang kedua. Li'annal awwala mudghamun yakhruju bit tasadumi baina tarafai 'udhun nutq. Nah, yang pertama ini mudgham. Nah, kalau huruf yang mudgham itu keluar dengan cara bertabrakan kedua alat ucap. Misalnya ba, berarti dia saling bertabrakan. Nah, wa alaihi fala athara litasdidi ala wuduhi qalqalatil musyaddad. Di sini apa kata beliau? Karena sebab idghamnya tadi, maka fala athara litasdid ala wuduhi qalqalatil musyaddad. Tasdid tidak menambah kekuatan qalqalah. Tasdid tidak menambah kekuatan atau tidak memperjelas suara qalqalah itu. Fal qalqalatu fi al-hajj. Qalqalah pada kata al-hajj mislu al-qalqalati fi bahij. Al-hajj, bahij. Suara qalqalah sama. Tasdid tidak memberikan efek pada jelas atau tidak jelasnya suara qalqalah itu. Insyaallah kita akan keluar, setelah itu langsung masuk ya. Insyaallah kita lanjut.
Kita lanjutkan kesalahan yang sering terjadi pada saat mengucapkan qalqalah. Kesalahan yang terjadi ketika mengucapkan qalqalah. Yang pertama, khaltu sawtiha biharakatin minal harakati salas. Mencampurkan atau menjadikan suara qalqalah itu dengan salah satu huruf, salah satu harakat yang 3. Misal, laqad kana lakum, laqad kana lakum, laqad kana lakum. Ada seperti harakat fathah. Ini tidak boleh. Di sini salah. Pada saat kita mengucapkan seperti itu salah. Yang benar laqad kana lakum. Kemudian ada tubutum. Tubutum. Ada yang baca tubutum. Tubutum. Seperti dhammah karena mungkin itu efek. Kemudian pada kata Ibrahim, banyak yang membaca Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim. Tapi yang benar adalah Ibrahim. Di setiap keadaan qalqalah itu sama, bunyinya sama. Kemudian khatmu sautiha bihamzatin. Khatmu sautiha bihamzan. Contohnya apa? Qul huwallahu ahad. Seperti ada hamzah. Ingat ya, kalau seandainya pada saat mengucapkan qalqalah itu, kalau kita rasa di tenggorokan, kalau seandainya pita suara itu tertutup, otomatis hamzah sudah keluar dari situ. Ahad, berarti otomatis hamzah sudah keluar, maka seharusnya kita hindari hal itu. As-samad, as-samad, tidak boleh kita baca as-samad, 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 tidak boleh kita baca seperti itu. Oke, tadi kenapa tidak boleh kita mencampurkannya dengan harokat manapun? Karena seandainya kita membaca ayat misalnya, fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Di sini fad, huruf sebelum dal ada fathah. Kalau seandainya kita baca dal ini dengan harakat fathah, ada sedikit harakat fathahnya, maka di sana sudah mengubah makna. Fada'ullaha mukhlishina lahuddin. Da'ullah, fada'ullah, di sini artinya maka tinggalkanlah Allah. Artinya artinya tinggalkan. Fada'ullah, da'u artinya tinggalkan. Sedangkan yang dimaksudkan adalah fada'ullah artinya maka berdoalah kepada Allah. Jadi sedikit saja sudah merubah makna. Makanya tidak bisa mencampurkan suara qalqalah dengan harakat. Tidak bisa. Qalqalah punya suara sendiri, harakat punya suara sendiri. Kemudian khatmu sautiha bihamzatin. Ketika kita sudah mencampurkan suara qalqalah dengan suara hamzah, maka itu kita sudah menambah huruf hamzah. Tapi kalau seandainya pada contohnya misalnya pada surah An-Naml itu ada sebuah ayat alla yasjudu lillahi allazi yukhrijul khaba'a. Allazi yukhrijul khaba'a. Nah, kalau pada saat yang seperti ini, maka itu hamzah harus kita jelaskan. Alla yasjudu lillahi allazi yukhrijul khaba'. Allazi yukhrijul khaba'. Nah, seperti itu kalau misalnya katanya seperti itu, maka kita memang harus benar-benar menampakkan hamzahnya karena memang benar-benar ada hamzah di situ. Al-khaba'. Asalnya al-khaba'a. Kalau kita wakafkan al-khaba'. Nah, kalau misalnya seperti ahad,
maka tidak boleh ada hamzah di situ. Kemudian mattu sautiha wa tatwiluhu an haddihi. Ahad, as-samad, panjang, nah, itu tidak boleh. Batru sautil harfil muqalqal amma ba'dahu, memutuskan suara huruf qalqalah dengan yang setelahnya. Contohnya gimana? Yaqdi, 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 yubsirun, yadkhulun, yadkhulun, absarihim, yaqdi. Seperti itu tidak boleh, tapi yang seharusnya kita baca yaqdi, yaqdi, bukan yaqdi, bukan seperti itu. Yubsirun, 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 bukan yubsirun. Yadkhulun, yadkhulun, bukan yadkhulun, yadkhulun, bukan seperti itu. Sampai di sini saya berikan kesempatan untuk teman-teman yang punya pertanyaan. Tafadhol. Saya ada pertanyaan, Ustaz. Tafadhol. Baik. Terima kasih atas kesempatannya, Ustaz. Ya. Saya manggilnya Ustaz Fathul atau Ustaz Siddiq aja, Ustaz. Begini, Ustaz, terkait di dalam mentahsin huruf ya, kan kita sudah belajar beberapa sifat yang berlawanan dan sekarang kita masuk pada sifat yang tidak berlawanan. Lah, ketika saya tahsin di guru saya itu, saya memiliki masalah di saat huruf yang saya baca itu qalqalah misalnya, dalam hal sifat qalqalah itu huruf yang ada memiliki sifat isti'la'nya, Ustaz, atau idbaq dia. Iya. Sehingga kadang saya sering salah, bukan kadang ya, malah sering salah, Ustaz. Bagaimana kita bisa membedakan dan kita bisa minimal biasanya salah saya 10 menjadi 5 lah gitu, Ustaz. Syukron, Ustaz. Pada saat kesalahan pada saat mengucapkan sifat huruf ya. Oke, seperti huruf ba dengan qaf, ba-nya qalqalah pun kadang saya masih ada salah. Karena mungkin saya di saat baca itu mikir, ini tafkhimnya kerasa ada apa enggak ya? Tapi kok syekhnya ini masih negur. Dan gitu. Apalagi ketika saya baca qaf yang sukun atau to yang sukun. Wah, itu jelas-jelas akan suruh ngulangi lagi bacaannya, Ustaz. Kira-kira kesalahannya di mana? Kalau misalnya pada qaf itu kurangnya di mana? Kurang tafkhim atau gimana? Atau kurang qalqalahnya atau gimana? Awal-awal dulu saya sering salahnya dengan memberi sakta. Misalnya yaqqa gitu, Ustaz. Ada saktanya seperti batrus sautil harfi itu tadi. Oh, seperti itu ya. Kemudian tahap berikutnya beliau mulai masuk ke fokus di tafkhim dan tarkiknya atau isti'la dan istifalnya, Ustaz. Jadi mulai kayak diproses begitu sama guru kita ini. Oh, gitu ya. Mohon bimbingannya, Ustaz. Kalau seperti itu kasusnya, kalau menurut saya gimana ya? Kuncinya itu kita mendengar, kemudian kita perbanyak aja mendengar supaya telinga terbiasa. Ketika telinga sudah terbiasa, maka kita bisa membedakan, oh seperti ini yang benar. Karena telinga sudah terbiasa. Biasakan telinga, kemudian biasakan dengan lidah. Nggak cukup hanya terbiasa dengan telinga. Mungkin pada saat kita lagi talaki gitu, telinga kita kok pada saat mendengar bacaan kita kok aman-aman aja gitu kan, aman-aman aja. Tapi kalau menurut Syekh kok bisa kurang gitu kan, berarti telinga kita yang masih belum terbiasa, maka harus kita biasakan. Lalu setelah itu baru kita biasakan dengan lidah.
Biasakan dengan lidah. Nah, pada saat membiasakan dengan lidah ini, ya kembali lagi kita sama syekh, biasakan sama syekh. Insya Allah bertahap, insya Allah. Ah, terima kasih Ustaz. Insya Allah. Saya ada satu pertanyaan lagi, boleh Ustaz? Ya, tafadhal. Saya coba analisa buku yang sedang kita pelajari ini. Di Iya, beberapa pembahasan itu Syekh menggunakan poin judul di slide-nya itu biasanya ada beberapa tiga kata yang saya temukan Ustaz. Tambih, iya apa itu? tambih, kemudian ada lagi yang kedua qaidah, Iya, sama yang ketiga itu faidah. Kita sebagai pembelajar dari buku beliau itu di saat tambih itu sikap kita harus seperti apa Ustaz? Kayak di kol-kola kan ada tambih Ustaz. Kalau iya. di pembahasan yang nanti akan datang itu ada faidatun, ada juga qaidatun. Mohon Oh, penjelasannya Ustaz. ya. Biasanya kalau misalnya tanbih itu biasanya kesalahan sering terjadi, Oh, tapi orang sering lalai. hmm, Tanbih, tanbih itu biasanya kesalahan yang sering terjadi, tapi orang lalai. Makanya tanbih disebutkan tanbih. Kalau misalnya kaidah, kaidah itu ya seperti ini apa namanya? Apa ya? Kaidah itu kayak kayak sebuah sebuah peraturan gitu ya. iya, Kaidah. iya. Kaidah juga udah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Juga faidah juga sama sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Tapi yang pasti tanbih itu kesalahan yang sering terjadi tapi orang sering lalai. Oh, gitu Ustaz. Kemudian Kalau kaidah, nggih. kalau kaidah itu kayak rumusan atau aturan atau patokan gitu ya. Itu kalau kaidah. Oh, faidah itu berarti kayak kalau faidah itu semacam materi tambahannya gitu Ustaz. Kalau faidah Ustaz ya. Iya. Di saat saya Hukum paidah itu bisa juga seperti bagian penting juga merupakan bagian penting juga. Itu bisa juga dikatakan faidah, sesuatu yang penting atau tambahan yang penting gitu. nggih, nggih. Di sini mana contoh faidah ya? Di bab nun sukun kalau nggak salah tadi saya lihat Ustaz. Di halaman-halaman setelah kita membahas sifat huruf itu aktaul huruf Ustaz. Saya Nun tadi sukun ya. nggih, nggih. Yang gambarnya hijau Ustaz. Saya ingat saya hijau. Saya coba carikan halamannya Ustaz biar Ustaz juga tahu nggih. Faidatun. Iya. Oh, udah Ustaz nggih. Ah. Faidatun itu kalau di yang saya buka ini ada cukup banyak sih Ustaz. Ya, jadi faidah tadi seperti tambahan gitu, seperti tambahan. Bukan dari kaidah ya, bukan dasar. Hmm. Kalau kaidah itu dasar, asas. Tapi kalau misalnya faidah, dia bukan asas. Tapi Oh, juga penting, tapi bukan asas. siap Ustaz. Di sini apa contohnya beliau berikan faidah ini. Beliau berikan ini apa kata beliau? Kalau misalnya idgham itu biasanya diberi tanda tasydid. Itu kan bukan asas, itu kan seperti tambahan. Iya, iya. Penting tapi bukan asas. Oh, alah, itu. Kalau Yang mau bertanya? kalimat mulahadzah bedanya dengan tambih apa Ustaz? Mulahadzat misalnya dengan tambihat kan apakah itu sama atau beda? Kalau tambih kata Ustaz tadi orang biasanya sering salah maka ada dikasih tambih. Kalau mulahadzah Ustaz apa yang Ustaz biasanya di kuliah Apa ya? Mulahadzah itu kayak apa ya? Bentar. Kayak
Bahasa Indonesia apa ya? Bentar ya. Nggih. Mulahadhah itu Ada peringatan, ada perhatian Ustaz. Itu yang mana Ustaz? Atau mulahadhah hati-hati itu gitu. mulahadhah itu catatan. Oh, catatan nggih. Catatan. Misalnya ada yang pengen dikomentari gitu atau apa gitu. Biasanya di bawah. Mulahadhah. Itu catatan. Apakah bisa dikatakan mulahadhah itu juz'un daripada footnote Ustaz atau ta'liq? Enggak, bukan taklif, bukan Oh, kalau ta'liq beda lagi nggih. taklif. Oh, mungkin agak seperti taklik juga mungkin sedikit mirip dengan taklik, tapi bukan taklik. Nggih, nggih. Nggih, nggih, nggih. Mulahadhah ini bisa dibilang hal yang perlu diperhatikan. Oh, gitu. Agak mirip dengan tanbih sih, agak mirip dengan tanbih. Siap, siap. Cuma kalau tanbih orang Tapi biasanya sering salah Ustaz ya. ya, tanbih ini memang benar-benar harus kita perhatiin tanbih. Tapi mulahadhah ini sifatnya biasa, tidak mendesak gitu. Kalau misalnya tanbih kita harus benar-benar perhatikan karena orang sering lalai pada saat itu. Walah, masuk sampai segitunya loh. Nah, lihat ini tanbih berarti ini perkara memang benar-benar penting. Ini contohnya nih ya di layar saya ini tanbih. Kenapa beliau tulis tanbih? Karena ini sudah tersebar sekali di mana di seluruh dunia orang membagi qalqalah itu menjadi 3. Makanya beliau buat tanbih. Berarti ini penting gitu. Iya, iya. Sangat penting. Beliau pengen menjelaskan bahwa qalqalah yang musyaddad dengan yang tidak musyaddad itu sama. Tidak ada beda. Hanya saja yang musyaddad huruf pertamanya itu idgham. Gitu. Iya, iya. Insyaallah mafhum insyaallah. Insyaallah Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz. Masalah qalqalah dengan shafir tadi gimana? Aman ya insyaallah. Saya insyaallah aman Ustaz. Cuma mungkin taksennya aja masih perlu belajar. Itu istilah-istilahnya juga perlu dihafal juga seperti tarifnya itu definisinya misalnya shafir itu hiddatun fi sautil harfi tansha'u an mururihi fi majran dayyiq wa hurufuha thalathatun as-sadu waz-zai was-sin. Kemudian al-qalqalatu itu perlu, itu tarif itu sangat perlu. Apalagi kalau misalnya kita sudah mulai sudah mulai mengajar, jadi itu perlu. Yang lain teman-teman yang lain gimana? Ustazah Ka, kemudian Ustazah Dina, Ustazah Ayung. Itu pertanyaan yang saya buat di Telegram itu dijawab ya. Kira-kira ada yang ini nggak, pertanyaannya yang kurang jelas atau gimana? Saya salah Soalnya satu. banyak yang tertipu. Kalau Jebakan saya, saya kalau saya salah satu Ustaz. jebakan saya ternyata bekerja. Oh, kerja. Ustazah Rizka terjebak di satu. Oh, ini Kemudian baru. pada saat lahan itu sengaja saya jebak kan, Ya. kesalahan yang terlihat jelas, kemudian mengurangi kesempurnaan makna, begitu kalau nggak salah ininya. Iya, Mengurangi iya. kesempurnaan makna. Sempurnaan makna maksudnya gimana? Makna mana bisa maknanya dikurangi kesempurnaan maknanya. Mengubah makna bisa, tapi mengubah kesempurnaan makna itu gimana? Itu nggak ada kaitannya sama tajwid. Mengubah kesempurnaan makna itu tidak ada kaitannya sama tajwid. Oh, iya, Tapi iya. kalau mengubah kesempurnaan bacaan atau kesempurnaan sifat itu kita bahas di tajwid. Oh, iya, ya. Seperti itu. Kemudian juga lahan khafi. Itu saya jebak dengan kata
kesalahan yang tersembunyi. Iya, Ustaz. Saya salah Ustaz di situ, Ustaz. Kesalahan yang tersembunyi. Nah, kenapa kesalahan yang bukan kesalahan yang tersembunyi? Karena gini, lahan khafi dengan lahan jali itu kalau dari segi suara itu sama-sama jelas, sama-sama jelas. Misalnya, saya baca, wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraj. Di mana salahnya? Eh, ada Saya ukuran. pendek, muttasil saya pendekkan. Ah, Ya benar kan? Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarat. Saya pendekkan mad muttasil. Nah, pada saat saya memendekkan mad muttasil, apakah ini tersembunyi? Enggak tersembunyi, kita jelas, oh ini pendek. Misalnya saya baca, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Saya jelas-jelas di sini tidak menidghamkan nun sakin pada ya, jelas bisa kita dengar. iya, iya. Tapi apakah kesalahan yang jelas ini mengubah makna? Tidak mengubah makna. Makanya dia masuk ke khafi. Tapi kalau misalnya saya baca faman ta'mal mithqala dzarrah, kesalahan jali. Meskipun saya hukum nun sakin, saya benar-benar saya jaga. Faman ta'mal mithqal, Oh iya ya. hukum nun sakin benar, jelas-jelas saya jaga. Tapi di sini mengubah i'rab, mengubah makna. Iya, Yang iya. tadinya ya'mal itu dia memakai apa namanya dhamir ghaib, atau misalnya orang ketiga, saya pakai Khotob. mukhatab orang kedua. Faman ta'mal, otomatis jelas-jelas salah gitu. Jadi hubungan antara khafi dengan jali merusak makna atau enggak? Kalau misalnya merusak makna, jali. Kalau misalnya tidak merusak makna, itu masuknya ke khafi Fi. gitu. Jadi Mafhum ya? bedanya di maknanya Ustaz ya. Merusak makna Ya, atau oh, Masya Allah, ya ya. bukan kita bisa jelas dengar atau enggak, bukan itu. Karena yang khafi pun jelas kita dengar. Misalnya kita baca khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa ala absarihim ghishawah. Di mana salahnya? Di kol-kolahnya Ustaz. Qalqalahnya jelas kan? Jelas qalqalahnya enggak terdengar kan? Jelas, tapi di sini tidak mengubah makna. Iya, iya. Kalau mafhum ya. Kalau soalnya Jadi bisa kalau diulang, bisa Ustaz. Jadi kalau misalnya kita lihat juga buku-buku tajwid di Indonesia itu, kayaknya kita perlu ini juga, perlu kita kasih tanbih. Ah, iya. Kita kasih tanbih. Bukan mulahadzah ya, tapi tambih Ustaz ya. Bukan mulahadzah tapi tanbih. Oh, ini sudah ada 3 soal lagi yang di Telegramnya Ustaz. Rasulullah menyampaikan. Di sini ada yang bertanya, apakah efektif kalau mengajar atau belajar tahsin privat sepekan sekali pertemuannya? Apalagi misal masih banyak kesalahan di hal-hal dasarnya seperti panjang pendek, qalqalah dan sebagainya. Kalau belajar tahsin itu kurang efektif kalau 1 minggu sekali. Tapi kalau belajar belajar materi ya, kalau materi itu tidak ada masalah. Tapi kalau praktek itu kurang efektif atau bahkan tidak efektif kalau praktek ya. Tapi kalau materi, insya Allah aman-aman aja. Karena praktek ini memang harus kita asah, kita latih setiap hari.
Apalagi ini kesalahannya itu hal-hal yang memang dasar banget gitu. Seperti panjang pendek itu dasar banget, itu harus memang setiap hari, kalau bisa satu hari itu 2 kali. Sulit emang kalau misalnya masih dasar, sulit. Ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau seandainya tidak ada, kita sudahi di sini. Insyaallah kita tutup sampai di sini. Kita lanjut lagi insyaallah yaumus sabt al-qadim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan ya Ustaz. Wa iyyakum baraka fikum. Mohon pamit Ustaz. Ya.